sehat dan tetap semangat. Berjumpa dengan Ustazah Ika dalam pelajaran Prakarya, semangat berkarya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama menjelaskan pengertian kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, membedakan strategi kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga, menyebutkan 5 jenis bahan kerajinan berbasis media campuran. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan berbasis media campuran merupakan kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Prinsip kerajinan berbasis media campuran yang pertama merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Strategi kerajinan berbasis media campuran ada 2. Yang pertama, stilasi. Yang kedua, deformasi. Stilasi adalah menyederhanakan bentuk produk dengan mengurangi atau menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Berikut ini adalah contoh produk kerajinan bahan campuran dengan menggunakan strategi stilasi. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun, dengan lebih kreatif selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Deformasi yaitu merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Berikut ini adalah contoh kerajinan dengan strategi deformasi. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu, meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama ada batu. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh kerajinan bahan campuran perpaduan batu dengan kayu dan batu dengan logam. Yang kedua adalah logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh kerajinan bahan campuran dari logam yang dipadukan dengan kayu, logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh kerajinan bahan campuran
plastik, yaitu plastik dengan logam, plastik dengan kain pita. Kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Berikut ini adalah produk kerajinan perpaduan kayu dengan logam dan kayu dengan kaca. Yang kelima, keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh kerajinan bahan campuran perpaduan dari keramik dengan kain dan keramik dengan rotan. Demikian materi pada kali ini. Selamat berkarya, semangat berkarya. See you. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat di WA Group ya. Ustazah tunggu. Untuk tugas pertemuan pada kali ini, silakan cek di Google Classroom. Ustazah akhiri, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, semangat berkarya. Sampai jumpa.